Shalom, perkenalkan nama saya Destiana Tahulending, saya dari kelas A. Pada saat ini saya akan mempresentasikan materi mengenai teologi perjanjian baru dan misi atau misiologi. Kita masuk pada topik pembahasan. Yang pertama, misi dalam perspektif perjanjian baru. Dan yang kedua, amanat agung dalam perjanjian baru. Dan yang ketiga, misi gereja dalam teologi terang perjanjian baru. Kita masuk pada poin yang pertama, yaitu misi dalam perspektif perjanjian baru. Dalam perjanjian baru, istilah apostolis digunakan untuk merujuk pada Yesus dalam Ibrani 3 ayat 1. Para nabi dan rasul yang diutus oleh Allah dalam Lukas 11 ayat 49, serta mereka yang diutus oleh jemaat-jemaat seperti Titus dan rekan-rekannya seperti Epafroditus dalam 2 Korintus ayat 8 sampai 23 dan Filipi 2 ayat 25. Namun lebih dari itu, para rasul terutama mengacu pada sekelompok orang yang menempati posisi penting dalam gereja awal. Istilah ini sering diartikan sebagai diutus dengan maksud tertentu. Yang pasti, para pelaku misi adalah mereka yang diutus oleh Allah. Kita masuk pada amanat agung dalam perjanjian baru. Amanat agung merupakan tugas inti dari misi, yaitu menjadikan murid dari segala suku bangsa. Fokus inti misi yaitu menjadikan murid, akan melibatkan dan akan menggerakkan umat Allah untuk pergi sebagai proses pelaksanaan strategi dan tanda taat kepada Allah untuk memberitakan Injil. Dengan baptis sebagai proses inkorporasi ke dalam wadah umat Allah untuk diteguhkan menjadi anggota gereja, dan ajar sebagai proses konseptualisasi yang menunjukkan pemahaman, perubahan dan pendewasaan hidup serta peran umat Allah. Menurut Matius, Injil Matius 28 ayat 18 sampai 20 menulis bahwa amanat agung dimulai pada saat Tuhan Yesus mengutus murid-Nya untuk memberitakan Injil. Tugas para murid adalah menjadikan semua bangsa murid-Nya, membaptiskan mereka dan mengajarkan mereka. Tujuan dari amanat agung dan penginjilan adalah pemuridan supaya manusia menjadi seperti dengan Allah. Menurut Markus, amanat agung di dalam Injil Markus 16 ayat 15 ditunjukkan kepada seluruh dunia, yaitu seluruh makhluk ciptaan karena Allah adalah pencipta. Artinya Yesus meminta jemaat-Nya membawa keselamatan kepada seluruh makhluk di dunia tanpa terkecuali. Kegiatan yang dilakukan adalah pergi dan memberitakan pesan utama, yaitu Injil. Menurut Lukas, Tuhan Yesus menjelaskan rencana misi kepada murid-murid-Nya, yaitu misi berdasarkan kitab Taurat, Musa, nabi-nabi, dan Mazmur dalam Lukas 24 ayat 44. Inti daripada Injil adalah kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus dengan tujuan supaya terjadi pertobatan dan pengampunan. Jadi pemberitaan Injil bagi seluruh bangsa mulai dari Yerusalem dalam Lukas 24 ayat 46 sampai 49, dan alat yang dipakai adalah murid-murid-Nya. Menurut Yohanes, Injil Yohanes menulis bahwa Tuhan Yesus mengutus murid-murid-Nya sama seperti Bapa telah mengutus anak-anak-Nya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus dalam Yohanes 20 ayat 21 sampai 23. Murid-murid diutus dengan diperlengkapi oleh kuasa Roh Kudus, dan pada hari Pentakosta murid-murid-Nya dipenuhi dengan Roh Kudus untuk melaksanakan misi amanat agung Tuhan Yesus. Menurut Kisah Para Rasul 1 ayat 8 menguraikan dan menekankan tentang tugas bersaksi tentang Tuhan Yesus Kristus, dan ini merupakan pesan utamanya. Dalam melakukan penginjilan itu ada jaminan dari Allah, yaitu kuasa Roh Kudus. Injil harus disampaikan dan ditunjukkan kepada semua orang berdosa
yang dimulai dari Yerusalem, seluruh Yudea, Samaria, dan bahkan sampai ke bagian terpencil dari bumi. Baik, kita masuk pada poin yang terakhir, misi gereja dalam terang teologi Perjanjian Baru. Dalam terang teologi Perjanjian Baru, misi gereja itu merupakan suatu dari karya keselamatan Allah yang dilakukan melalui Yesus Kristus. Misi juga merupakan usaha untuk melaksanakan maksud dari Allah bagi penebusan dosa serta mencerminkan sikap hidup orang percaya dalam kekristenan. Ada 3 aspek utama dalam misi atau tugas gereja, yaitu yang pertama, marturia atau kesaksian. Sebagai umat pilihan Allah, kita memiliki tanggung jawab untuk memberitakan semua yang telah dilakukannya kepada orang lain. Ini harus terlihat dalam sikap hidup dan perkataan kita di masyarakat. Gereja sebagai jemaat merupakan saksi Kristus di dunia. Yang kedua, koinonia atau persekutuan. Persekutuan sangat penting untuk kehidupan gereja agar lebih efektif. Anggota harus saling memperhatikan, memotivasi, dan menguatkan satu sama lain. Dan yang ketiga, diakonia atau pelayanan. Diakonia berarti memberikan pelayanan dan bantuan. Ini meliputi semua pekerjaan dalam jemaat untuk melayani Kristus dan membangun jemaat. Diakonia khususnya membantu orang-orang yang menghadapi kesulitan. Gereja harus peduli terhadap kebutuhan orang lain, sesuai dengan ajaran Yesus bahwa kita harus melayani, bukan dilayani. Nah, bisa kita simpulkan, misi dalam Perjanjian Baru adalah panggilan untuk memberitakan Injil dan menjadikan semua bangsa murid Kristus. Gereja menjalankan misi ini melalui kesaksian, persekutuan, dan pelayanan. Sebagai wujud nyata dari karya keselamatan Allah melalui Yesus Kristus dengan kuasa Roh Kudus yang menyertai. Sekian presentasi dari saya. Shalom, terima kasih.